Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penerapan protokol kesehatan pada saat masyarakat berwisata selama libur panjang akhir Oktober 2020 pun mengalami penurunan. Adapun penurunan protokol yang dimaksud adalah banyak yang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Rini Hairani menyampaikan informasinya untuk Anda. Ada sanksinya juga ya, Bu? Ada sanksi sosial. Masa libur panjang cuti bersama pada pekan lalu membuat banyak orang yang telah jenuh menjalani aktivitasnya hanya di rumah saja selama pandemi COVID-19 ini akhirnya membuat sejumlah kalangan memutuskan bepergian ke berbagai tempat wisata. Penerapan protokol kesehatan pada saat masyarakat berwisata selama libur panjang akhir Oktober 2020 lalu pun mengalami penurunan. Adapun penurunan protokol yang dimaksud adalah banyak yang tidak menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Lantas, bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan selama libur panjang akhir Oktober 2020 lalu? RRI mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala Satuan Pelaksana Promosi Ragunan, Ketut Widarsono. Ia mengatakan bahwa lebih dari 6.000 orang berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan selama libur panjang mulai dari tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2020 lalu. Jumlah pengunjung itu pun menurut Ketut dibatasi hanya 25% serta dibatasi usia yaitu harus di atas 9 tahun dan di bawah 60 tahun. Protokol kesehatan pun menurut Ketut tetap diterapkan secara ketat di mana setiap pengunjung yang memasuki kawasan tanpa protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Semenjak PSBB transisi pertama dan transisi PSBB yang kedua ini tetap ketat, termasuk juga tentuan atau persyaratan pengunjung yang masuk ke Ragunan lansia di atas 60 tahun belum boleh, begitu juga untuk ibu hamil. Nah, persyaratan itu masih berlaku sampai saat ini. Maka untuk batasan pengunjung maksimal juga dibatasi sampai dengan 2.000 orang gitu. Apalagi penerapan 3M itu wajib, tidak boleh dilanggar. Dan juga selama long weekend ini kemarin dari tanggal 28 itu kita juga dibantu oleh instansi terkait dari Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan, Kepolisian dan TNI juga bantu ya dalam rangka juga ikut untuk menegakkan atau menerapkan protokol kesehatan di Ragunan gitu. Sementara itu, Head Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol, Rika Lestari, ketika dikonfirmasi Pro 3 RRI mengatakan, manajemen tetap membatasi jumlah pengunjung saat libur panjang dan cuti bersama lalu. Selain itu, lanjut Rika, pihak Ancol juga menyiagakan petugas dan pengawas yang berpatroli mengawasi aktivitas pengunjung yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan, sanksi pun tak segan diberikan pengelola Taman Impian Jaya Ancol, seperti sanksi sosial maupun sanksi denda. Sementara disinggung mengenai penerapan protokol kesehatan di Pantai Ancolnya sendiri, Rika mengatakan bahwa pengelola Ancol telah membuat sekat-sekat bertali di kawasan Pantai Ancol sehingga pengunjung yang hampir rata-rata datang bersama keluarga tetap dapat melakukan physical distancing. Kemudian bagaimana dengan lonjakan pengunjung di libur panjang kemarin? Memang terjadi peningkatan dibandingkan weekend biasa setelah pandemi. Tetapi itu angkanya masih rata-rata di bawah kuota maksimal 25%. Artinya masih terkendali, Mbak. Dan bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan yang mereka bermain di pantai ini, Bu? Karena kan pasti tidak menggunakan masker, kemudian jaga jaraknya juga sulit. Seperti apa, Bu? Betul. Jadi penerapan protokol kesehatannya untuk jaga jarak dari pengelola kami, Ancol, itu telah memberikan sekat-sekat di kawasan pantai karena rata-rata pengunjung itu kan berkeluarga. Makanya kenapa terlihat berkelompok. Yang kami upayakan adalah memberikan sekat-sekat antar keluarga supaya terdapat physical distancing. Jadi sekatnya itu terbuat dari bambu dan ada talinya. Nah, tetapi yang terkadang sering mereka abai itu adalah menggunakan masker. Nah, itu yang terus kami memberikan edukasi dan mengingatkan supaya mereka tetap menggunakan masker walaupun mereka berada bersama keluarga, tetap kita edukasi untuk menggunakan masker. Kekhawatiran berwisata di tengah pandemi COVID-19 nyatanya juga dirasakan masyarakat. Indah Madalena kepada RRI mengaku meski khawatir, namun rasa bosan lantaran berada di rumah saja selama beberapa bulan belakangan membuat akhirnya ia memberanikan diri untuk melepas penat sejenak dengan berwisata ke Taman Impian Jaya Ancol saat libur panjang akhir Oktober lalu. Bersama anak dan suaminya, Indah mengaku memilih berwisata air karena mengikuti kegemaran sang anak. Saya ada khawatiran juga, tapi ya gimana ya, emang
udah bosen juga sih di rumah terus ya, udah hampir berapa bulan tuh semenjak ada COVID kan saya nggak kemana-mana tuh. Udah terus pas lihat dari pengumuman di berita di Ancol katanya udah dibuka untuk umum, ya udah saya coba. Udah gitu kan dilihat di berita saya juga kan lihat ada apa sih info di sana kan ada protokol kesehatan juga, udah gitu pengunjung juga dibatasin. Udah saya coba, udah gitu kan beli tiketnya juga online. Kalau saya sih emang kalau itu emang kemana-mana emang bawa hand sanitizer, terus juga kan bawa buat anak tisu basah, bawa baju ganti juga. Pas pintu Ancol kan emang diperiksa juga tuh kan itu suhu tubuh juga gitu. Udah gitu emang rata-rata emang pada pakai masker juga di sana karena emang ada petugas yang keliling juga sih ngingetin. Sebelumnya Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan temuan penurunan penerapan protokol kesehatan berdasarkan hasil pemantauan terhadap lebih dari 1 juta orang di 173.079 tempat wisata. Menurut Dewi, salah satu penyebab turunnya meningkatnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan di tempat wisata selama libur panjang adalah orang berkumpul dalam satu tempat di waktu yang bersamaan dengan jumlah banyak. Dalam waktu 5 hari pada saat libur panjang, ada 1 juta lebih orang dipantau di 173.000 titik di 407 kabupaten kota di 34 provinsi. Nah, ini yang akan kita lihat nih, apa sih yang terjadi di 1 juta orang ini, bagaimana kepatuhannya, dan apa yang kita lihat dari tren sebelum dan pada saat liburan. Jadi lagi-lagi tempat wisata mungkin tadi kan memang akumulasi ya, bisa jadi kalau kita spesifikasikan lagi setiap tempatnya, bisa jadi kita melihat tren yang berbeda. Tadi kita dapatnya bagus barangkali pemirsa karena rata-rata kan. Betul. Tapi kalau saya juga mikirnya gini, kalau ke tempat curug seperti itu dalam keadaan basah, kan basah juga maskernya, pasti terus dibuka. Betul. Ini justru yang harusnya menjadi perhatian lebih kita. Bagaimana tempat wisata dengan nature yang seperti itu tetap bisa kita coba jaga pelaksanaan 3M-nya dengan lebih baik. Dalam talk show COVID-19 dengan tema dalam angka protokol kesehatan di tempat wisata pada Rabu 4 November 2020 lalu, Dewi menjelaskan bahwa pada Rabu 28 Oktober 2020, persentase orang patuh memakai masker di tempat wisata hanya 88,50%, menurun dari hari sama pada pekan sebelumnya yang mencapai 88,62%, dan data ini merupakan perbandingan untuk periode 28 Oktober hingga 1 November dengan 21 sampai 25 Oktober 2020. Sedangkan pada Kamis 29 Oktober 2020, persentase orang patuh memakai masker juga menurun dari 89,77% menjadi 87,73%. Lalu pada Jumat 30 Oktober 2020 hanya 88,25% dari sebelumnya. Pada Sabtu 31 Oktober 2020, persentase kepatuhan penerapan protokol kesehatan di tempat wisata pun menurun cukup signifikan dari 89,09% menjadi 86,35%. Sedangkan pada Minggu turun dari 85,88% menjadi 85,06%. Persentase kepatuhan orang menjaga jarak di tempat wisata juga menurun. Dewi menyebut pada Rabu 28 Oktober 2020 persentasenya hanya 83,35% dari hari yang sama pekan sebelumnya mencapai 84,32%. Penurunan yang cukup tinggi terjadi pada Sabtu 31 Oktober 2020, yaitu hampir mencapai 5%. Dari pekan sebelumnya 83,31% menjadi 78,49%.